Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Irfan sebagai dosen cloud computing yang sudah memberikan tugas untuk presentasi kali ini. Untuk tugasnya itu analisis perbedaan IAS, PAS, dan SAS. Untuk tugas keempat. Untuk member timnya ada 5 orang. Yang pertama Lutfan Hadi, yang kedua Marco Valentin, yang ketiga saya sendiri Muhammad Alvin Ghazali, yang keempat Muhammad Faris Mutas, yang kelima Okta Barka Ramadan. Untuk pertama definisi dan perbandingan model cloud. IaaS Infrastructure as a Service, PaaS Platform as a Service, dan SaaS Software as a Service adalah 3 model layanan utama dalam komputasi awan. IaaS menyediakan infrastruktur TI dasar seperti server jaringan dan penyimpanan. PaaS menyediakan lingkungan pengembangan lengkap tanpa harus mengelola infrastruktur. SaaS adalah perangkat lunak siap pakai yang diakses pengguna melalui internet. Ketiganya berbeda dalam tingkat kontrol, fleksibilitas, dan tanggung jawab pengguna. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Okta. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada contoh aplikasi. Contoh aplikasinya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Oke, untuk IaaS itu isinya adalah Netflix yang menggunakan layanan AWS seperti EC2 dan S3 untuk menyimpan dan menyampaikan konten kejutaan pengguna. AWS memungkinkan mereka untuk menskalakan layanan sesuai permintaan. Sedangkan PaaS yaitu ada Heroku yang digunakan oleh banyak startup untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi web dengan cepat tanpa mengatur server. Platform ini menyederhanakan deployment dan manajemen. Dan yang ketiga itu ada SaaS yang terdiri dari Google Workspace. Google Workspace menyediakan layanan seperti Google Gmail, Google Doc, dan Drive yang siap digunakan oleh individu dan organisasi tanpa perlu instalasi atau manajemen sistem. IaaS, Netflix, atau AWS. Oke. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah diskalakan untuk mengakomodasi jumlah pengguna yang sangat besar. Yang kedua, Netflix memiliki kontrol penuh terhadap sistem operasi dan konfigurasi aplikasi. Yang ketiga, AWS menyediakan layanan global yang memungkinkan distribusi konten yang cepat dan handal. Yaitu kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan tim TI yang berpengalaman untuk mengelola dan memelihara infrastruktur. Yang kedua, biaya bisa sangat besar dan tidak terduga jika penggunaan tidak dimonitoring secara ketat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Faris. Contoh yang kedua ada PAS Heroku dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah yang pertama mempercepat proses pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur. Yang kedua, mendukung banyak bahasa pemrograman dan framework. Yang ketiga, dapat diskalakan secara otomatis berdasarkan kebutuhan aplikasinya. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, kurang fleksibel dalam konfigurasi teknik dibandingkan IaaS. Yang kedua, biaya mahal untuk proyek berskala besar dibandingkan membangun infrastruktur dengan sendiri. Baik, kembalikan. Untuk penjelasan selanjutnya Selanjutnya, akan dibacakan oleh Marco Valentin. selanjutnya ada Google Workspace. Di sini ada 3 kelebihan. Yang pertama itu mudah digunakan dan langsung siap pakai tanpa instalasi. Kedua, memungkinkan kolaborasi real-time dari berbagai lokasi. Ketiga, update fitur dilakukan otomatis oleh penyedia. Selanjutnya ada kekurangannya. Pertama, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kedua, tidak bisa di-custom secara mendalam. Ketiga, resiko keamanan dan privasi tergantung pada penyedia cloud.
Oke, untuk kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mas Lutfan. Baik, untuk kesimpulannya, IAS, PAS, dan SAS menawarkan pendekatan berbeda dalam penggunaan layanan cloud. IAS menawarkan fleksibilitas dan kontrol penuh, cocok untuk perusahaan besar seperti Netflix. PAS menyederhanakan proses pengembangan sangat sesuai dengan startup dan tim developer. SAS adalah solusi siap pakai yang efisien untuk pengguna akhir dan organisasi yang membutuhkan alat kolaborasi. Pemilihan model tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Apakah mereka butuh kontrol, efisiensi pengembangan, atau kemudahan penggunaan? Baik, itu saja kesimpulannya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan sudah menyimak dari penjelasan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.